emang bener soal ikan predator ini. Kalau menurut gue sih masyarakat harus diedukasi terlebih dahulu sebelum mereka itu beli atau miara suatu jenis ikan kayak gitu. Halo guys, kembali lagi bersama gue Odai di channel Kepoin Hewan di acara Ngoceh Hewan. Dan hari ini gue seneng banget karena lu udah klik dan nonton video ini. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga share, like, dan komen di video ini. Dan seperti biasa, kali ini gue akan ngocehin sejenis hewan dari sudut pandang gue pribadi, juga dari beberapa sumber yang gue dapet guys. Untuk kali ini, gue akan ngocehin jenis ikan predator yang lumayan cukup terkenal di kalangan para penghobi ikan. Nah, apakah ikan itu? Inilah kita sambut ikan red tail catfish. Nah, banyak yang bilang ikan red tail catfish ini merupakan ikan yang jelek banget pokoknya ya. Kayak banyak yang memaki-maki ikan ini guys. Dia tuh dapat julukan jangan percaya pada mulut ikan lele. Dan di video kali ini, gue nggak akan bahas ikan red tail ini dari sudut yang jelek-jeleknya aja, namun juga dari sudut yang baiknya juga guys. Nah, seperti apa keseluruhan videonya? Ini simak videonya guys. Ayo! Entah apa yang merosui gue waktu itu, kenapa gue bisa sampai beli ikan RTC. Asli, gue waktu itu ngidam banget pengen ikan ini meski gue tahu harganya mahal pada waktu itu. Ikan RTC merupakan ikan predator yang lumayan banyak dipelihara oleh para penghobi, terutama oleh para penghobi yang punya megatank guys. Alasannya kenapa? Karena ikan ini punya maksimum size yang edan. Bener, bisa nyampe 2 meter cuy, gila gede banget. Itu mungkin jadi salah satu alasan gue kenapa berternin ikan. Ceritanya di video-video gue selanjutnya ya. Banyak yang bilang ikan RTC ini ikan yang rakus guys, ikan yang gak kenal mana kawan, mana makanan, semuanya diembat gitu aja. Ya sih, gue mengiyakan hal itu semua. Ya namanya juga melihara ikan predator. Ikan predator ya pasti makanannya ikan lagi, makhluk hidup lagi. Ya ikan mana tahu mana kawan, mana makanan. Kalau lapar ya pasti diembat guys. Makanya dalam melihara ikan predator harus berpegang pada 2 prinsip guys. Ini versi gue sih, mungkin dari sumber yang lain ada juga. Yang pertama, ikan yang dipelihara haruslah seukuran. Prinsipnya ya jangan sampai ukuran ikannya muat di mulut ikan teman-temannya guys. Kalau muat ya dilahap aja coy sama doi. Kemudian yang kedua nih, ikan predator jangan sampai dibiarin lapar guys. Kalau lapar ya pasti saling makan tuh ikan-ikannya. Nah, itu 2 prinsip yang menurut gue sih dapat mencegah ikan RTC ini makan temen tanknya guys. Pengalaman gue pribadi melihara ikan ini sebenarnya apa ya, gue ngerasanya gampang banget sih. Kalau ikan gue ini doyannya cemilin bangke-bangkean guys, kayak bangke cere, bangke belok, bangke udang. Bahkan pernah gue ngasih bangke ikan cana pulcra ke ikan RTC ini karena waktu itu ikan pulcra gue tuh mati. Ya gitulah, nanti ceritanya kalau itu bisa gue jelasin di video gue selanjutnya. Ini sih bagi gue sisi bagus dari RTC ini, ikannya itu jadi tong sampah hidup gitu loh. Nah jadi kan ikan-ikan bangke daripada dibuang mending dikasih ke doi guys. Nah dan juga keren juga sih cara makannya, itu kayak disedot-sedot gitu. Dia tuh kayak buru-buru
sampai ikan-ikan yang lain tuh ya disikut sama doi gitu. Kesan gue pas pertama miara ikan ini adalah ya seneng banget sih, karena waktu itu gue nggak tahu kalau ikan RTC ini tuh bisa serakus itu gitu. Nah salahnya gue tuh cari tahu lebih dalam soal ikan ini pas gue udah beli ikan ini guys. Nah sebenarnya sih gue cari tahu juga info-info soal ikan ini sebelum gue beli, tapi waktu itu yang bagus-bagusnya aja sih yang yang gue cari gitu, yang jelek-jeleknya gue nggak tahu kayak gitu. Tapi ya sebenarnya sih kalau berpikiran secara general ya, segala sesuatu mungkin bakal ada sisi bagusnya dan sisi jeleknya juga guys. Ya makan aja yang merupakan kebutuhan pokok bisa aja jelek kalau makannya berlebihan, kalau makannya jorok, kalau makannya buru-buru. Nah begitupun ikan RTC ini guys. Jadi ikan ini gue mandangnya ikan yang imut banget sih asli guys. Bahkan di channel Nakama Aquatic nih, mereka tuh nyebut ikan ini sebagai ikan yang mirip Doraemon guys. Gimana guys, mirip gak sama ikan Doraemon? Kalau menurut gue sih bisa aja sih mirip-mirip kalau dibayang-bayangin gitulah. Mukanya itu kalau menurut gue polos banget, kayak gak punya dosa apa-apa gitu. Ditambah warna kemerahan di ikan ini tuh bikin ikan ini tuh enak dipandang lah, kayak gitu, cakep pokoknya. Apalagi kalau ikan RTC ini punya kelainan genetik leucistic guys, kayak yang punyanya channel Giovanni Suhendi. Nah itu ikan RTC cakep banget guys asli, dan ukurannya itu udah jumbo banget pokoknya. Nah dan sebenarnya gue dapat info yang jelek-jelek soal ikan RTC ini tuh dari doi gitu, bukan jelek-jelek sih tapi kayak gak disaranin lah kayak gitu. Tapi ini bagusnya channel Giovanni Suhendi itu punya mega tank guys, yang panjangnya ini tuh 8 meter guys. Udah kayak garasi lah itu tanknya. Nah di channel Giovanni Suhendi pun dijelasin kalau ikan RTC ini nggak cocok buat dipelihara pemula yang kayak gua inilah kayak gitu, karena maksimum size ikan itu gila-gilaan banget guys. Karena juga menurut doi itu kalau miara ikan atau hewan ya secara umumnya ya harus komitmen untuk miara si hewan atau si ikan itu tuh sampai akhir hayat hidup si ikan atau ya si hewan tersebut kayak gitu. Berarti harus siap banget miara sampai ikannya itu di maksimum size guys. Bener banget sih, gue setuju dengan hal itu, karena kalau udah gede ya mau dikemanain ikan ini. Ingat ya, gak boleh ikan invasif dari luar kayak ikan RTC ini tuh gak boleh dibuang sembarangan di wilayah perairan Indonesia, karena bakal ngerusak ekosistem alamnya guys. Mending dimakan dah ikannya daripada dibuang kayak gitu. Emang bener soal ikan predator ini, kalau menurut gue sih masyarakat harus diedukasi terlebih dahulu sebelum mereka itu beli atau miara suatu jenis ikan kayak gitu. Dari mulai pakannya, habitatnya, maksimum size-nya, dan lain-lainnya kayak gitu. Kalau nggak tahu, kalau bosen, kalau udah capek miara ya sama konsumen pasti dibuang gitu aja kalau nggak ngerti kayak gitu. Karena ya tak dapat dipungkiri gitu guys, ikan predator kayak gini tuh mudah banget didapatin di toko-toko akuarium terdekat, pokoknya dari rumah kalian lah kayak gitu. Nah ya udah tinggal beli aja kalau punya uang kayak gitu. Ya gue yakin sih sellernya pasti bodo amat sih, kayak nggak peduli gimana nanti miaranya pas sudah dipiara sama konsumen kayak gitu. Oh iya, untuk harga ikan RTC ini cukup variatif guys kalau menurut gue ya, tergantung seller yang jual, juga tergantung size ikannya. Untuk ukuran babynya dihargai dari rentang harga 30.000 hingga 80.000 guys, dengan jatuh di size 5-10 cm. Kalau size sih menurut gue nggak masalah ya, karena ikan ini tuh cepet banget pertumbuhannya. Menurut pengalaman pribadi gue, dulu pas gue awal beli ikan RTC ini, size-nya masih di angka 10 sentian. Setelah gue keep sama 2 bulanan, doi itu tumbuh 2 kali lipatnya cuy, parah. Terakhir gue miara ikan ini tuh yaitu jatuh di size 22 sentian guys. Nah ini sih yang gue takutin gitu, makanya gue barterin ikan ini guys. Menurut channel Giovanni Suhendi pun dia tuh jelasin kalau dia tuh jelasin pengalaman pribadi dia miara ikan RTC. Dia tuh hanya butuh 1,5 tahun guys tumbuh dari ukuran baby sampai ukuran big size-nya. Cepet banget sih itu, asli parah. Asal sehat dan ikannya rakus ya
pasti cepet banget tuh pertumbuhannya. Ya emang sih kalau apa ya, secara umum miara hewan-hewanan itu ya cirinya dia sehat, salah satunya ya rakus kalau makan. Dan untuk harga ikan RTC yang mulai agak gedeannya nih, ikan ini dihargai di rentang harga 150.000 hingga 350.000 guys, di size 20 cm ke atas. Dan waktu itu pernah juga sih gue nemu di YouTube itu dihargai sampai 550.000 gitu. Itu size-nya di angka 50 cm sih waktu itu. Nah, ikan RTC ini adalah ikan tipe bawah guys. Meski emang rakus, tapi karakter doi itu sebenarnya kalem banget kayak gitu. Hobinya itu mojok di pojokan akuarium. Nah itu kalau pengalaman gue sih, dia tuh gerak kalau ada makanan aja guys. Kayaknya ikan ini tuh ikan nokturnal sih, karena pas gue awal beli ikan ini tuh dia tuh aktif kalau lagi gelap guys. Dia tuh kalau lampunya gue matiin, lampu kamar atau lampu akuariumnya nih, dia tuh pasti keliling patroli sampai ke atas akuarium kayak gitu. Tapi sekarang doi udah nggak gitu lagi sih. Dia sekarang hobinya ya udah mojok aja gitu di pojokan akuarium dan gerak kalau ada makanannya aja. Untuk pakannya kayaknya tadi udah gue bahas ya. Jadi ikan ini pokoknya ya semua pakan hidup predator dia tuh demen, asal yang mati atau yang lelet gitu, karena dia tuh mager banget kalau harus ngejar-ngejar makanannya. Nggak bakal seaktif ikan Oscar atau ikan peacock bass guys. Untuk perawatannya apa ya, kalau menurut gue sih ya intinya dikasih makan sih, sama kualitas airnya juga dijaga. Karena sih kalau prinsip miara ikan hias itu ya sama dengan miara airnya juga guys, kayak gitu. Oh iya, by the way, ikan RTC ini tuh udah gak gua keep lagi guys. Udah gua barter sama ikan peacock bass mono yang ukurannya tuh lumayan agak gede. Mau tahu kan cerita gua soal proses barter ikan RTC ini? Tunggu ya di video-video gua selanjutnya. Semoga dibikin ya. Nah, alasannya apa bang? Mas, Kang, Om, kok ikannya dibarter? Kayak gitu. Yang pertama nih, ikan RTC ini udah makan banyak korban di tank gua ini. Sebelumnya sih gua nggak pernah nyadar sih ikan-ikan gua yang hilang itu sebenarnya dimakan RTC gitu. Pas gua yakin banget ikan RTC ini makan banyak korban di akuarium gua ini, pas ketahuannya ikan Oscar gua. Sebenarnya ada kandidat tersangka lain sih yang menurut gua tuh ya mungkin dia tuh makan juga gitu ya. Nah yaitu dia ikan arwana silver, dan ukurannya emang lebih jumbo sih, lebih gede dikit daripada ikan RTC kayak gitu. Tapi ada bukti kuat nih kenapa gua nuduh ikan RTC ini makanin ikan gua yang emang hilang gitu, nggak tahu kemana kayak gitu. Jadi waktu itu sepupu gua tuh main ke kamar gua ngeliatin akuarium gua, dan dia tuh nunjuk ikan RTC, kok ikan RTC tuh gendut sendiri gitu. Nah di situ gua tuh kaget, kayak ikan kan belum gua kasih makan gitu, kenapa doi itu gendut sendiri kayak gitu guys. Dan setelah gua cari satu-satu nih ikan gua mana yang nggak ada gitu, dan ternyata ikan Oscar gua yang baru gua keep 2 hari tuh ya pasti dimakan doi gitu, karena ya dia gendut sendiri gitu ya. Ya gimana lagi gitu, ikannya pasti dilahap doi kayak gitu. Padahal ya ukuran ikan Oscar waktu itu tuh nggak kecil-kecil amat sih, agak gedean dikit lah. Udahlah, kata gue tuh waktu itu emosi banget. Dan ya udah, maksudnya gue nuduh rasa suzon gue tuh muncul gitu, karena sebelumnya ya ikan peacock bass sama ikan TSN gue tuh yang masih kecil tuh ya tiba-tiba nggak ada di akuarium. Udah, ini mah pasti tersangkanya tuh RTC kayak gitu. Makin yakin lah waktu itu gue mau out ikan RTC ini dari tank gue, karena kalau nggak di out, nggak dikeluarin ya was-was banget gue sih kalau misalkan naruh ikan baru di tank kayak gitu. Nah lalu untuk alasan kedua, di maksimum size nya guys, gue sih nggak kuat sih, nggak bisa gue melihara ikan RTC sampai ukuran big size, apalagi sampai ukuran maksimum size nya. Kemarin tuh di ukuran 22 cm aja gue tuh udah ngerasa ikan ini tuh gede banget guys. Untuk yang ketiga nih, alasannya itu karena kerakusannya guys. Jadi di tank gue ini gue tuh miara ikan palmas juga barengan ikan RTC di tank gue, yang sama-sama merupakan ikan tipe bawah guys. Jadi apa ya, ikan palmas ini tuh dia tuh karakternya damai guys. Dia tuh ngalahan banget kalau masalah makanan gitu. Jadi
Do itu ya udah gitu, saking damainya ngalah gitu sampai gak dapet makanan dia tuh. Kalau ikan RTC-nya nyadar ada makanan, ya udah nggak kebagian tuh ikan si Palmasnya kayak gitu. Udahlah waktu itu gua putusin aja satu aja ikan tipe bawahnya, yaitu ikan Palmas. Nah itu 3 alasan kenapa gua barter ikan ini sama ikan yang lain kayak gitu. Semoga jadi perkembangan lah buat lu yang ada niatan pengen keep ikan RTC kayak gitu. Oh iya, asal ikan RTC ini berasal dari wilayah perairan Amerika Selatan, tepatnya di sungai Amazon, dan juga di perairan-perairan besar di seluruh Amerika Selatan. Di habitat aslinya sih ya pasti sih sama masyarakat setempat tuh dijadikan ikan konsumsi. Nah, tapi karena dilirik oleh para penghobi, ya udah ikan RTC ini jadi ikan hias, guys. Ya segitu aja video ngawan kali ini. Sebenarnya masih banyak banget sih yang gue pengen ngomongin dari ikan RTC ini, tapi gue agak bingung bahasnya gimana. Dan untuk kesimpulannya, jika lu pengen melihara ikan ini, tergantung dari kesiapan lu melihara ikan ini. Yang pertama itu dari segi tanknya, guys. Tanknya itu harus gede karena mengingat maksimum size dari ikan ini itu bisa nyampe 2 meter kayak gitu. Dan juga kesiapan dari temen-temen tanknya, jangan sampai temen-temen tanknya ini tuh dia muat di mulut ikan RTC kayak gitu. Ya ikan RTC-nya aman sebenarnya, cuma ikan yang jadi temennya itu yang nggak aman kayak gitu. Jadi gimana guys, tertarik untuk melihara ikan RTC ini? Tulis ya di kolom komentar. Dan jika ada yang pengen lebih tahu pengalaman gue soal melihara ikan ini, komen juga di bawah. Dan jika ada salah bahasan dari ikan RTC ini, komen juga di bawah. Dan thanks parah bagi lo yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan baru bagi lo semua yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. See you on the next video. Bye bye.